Oke, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh lagi bersama-sama berkumpul di dalam nama Tuhan, bersama-sama bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Kita bersyukur, kita boleh memasuki minggu yang baru lagi, dan kita bersyukur karena kita memiliki Bapa yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita, Bapa yang tidak pernah membiarkan kita, Bapa yang selalu ada di dalam hidup kita. Waktu pagi hari ini kita mau sama-sama mengangkat hati kita, mengangkat suara kita, untuk kita memuji, menyembah. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur kami boleh berkumpul lagi di dalam nama-Mu, dan Engkau hadir di manapun kami ada. Sebab Engkau Bapa yang mulia, Engkau Bapa yang setia, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau yang tidak pernah membiarkan kami, Engkau yang selalu ada bagi kami. Suatu pagi hari ini kami mengangkat hati kami, mengangkat suara kami, kami naikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepadamu. Sebab sungguh Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah dan ditinggikan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat kami menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, amin, Roh-Mu bekerja. Saat ku
rasakan kehadiran-Mu, Sebab itu kami percaya hanya padamu, dan kami mau terus mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebab kami aman di dalam-Mu Tuhan, kami tenang di dekat-Mu. Sebab
Engkau Allah, sebab Kau Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Terpujilah sebab itu kami aman di dalam-Mu. Kami mau terus percaya hanya kepada-Mu dan mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Syukur bagi-Mu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku
ini yang mau menjadi gaya hidup kami, yaitu selalu percaya kepada-Mu. Karena sungguh telah terbukti Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang peduli akan hidup kami. Bahkan Kau jadikan kami anak-anak-Mu, sehingga kami dapat memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Engkau pelihara kami, Engkau lindungi kami, Engkau jagai kami dengan kasih dan kuasa-Mu yang ajaib. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai pagi hari ini. Semua karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu ada bagi kami. Sebab kami mau terus percaya hanya kepada-Mu dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan. Karena sungguh kami aman di dalam-Mu Bapa. Dan biarlah firman-Mu terus tinggal dalam kami. Sebab pagi hari ini kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami dapat mengerti, untuk kami dapat memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami sambut firman-Mu pagi ini dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh sehat, kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Dan pagi hari ini kita mau sama-sama lagi belajar firman Tuhan dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Pada pasalnya yang ke-6, mulai ayatnya yang ke-11 sampai pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-1. 2 Korintus pasal 6 ayat 11 mulai. Dengan judul perikop, jangan ada lagi noda kekafiran. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Nah, ini sebuah pembelajaran yang juga perlu kita ikuti dari apa yang Rasul Paulus lakukan di dalam hidupnya, di dalam pelayanan. Yaitu memiliki hati yang terbuka lebar untuk semua orang, bahkan sampai hati kita itu bisa menampung bahkan banyak kesalahan-kesalahan orang. Sehingga kita menjadi pelayan, kita menjadi pemimpin yang memiliki hati yang legowo, kata orang Jawa. Memiliki kelapangan dada, sehingga hati kita terus dipenuhi dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Dan sekali lagi berkali-kali saya katakan, prinsip firman Tuhan itu selalu bisa kita mulai, kita praktek, dan memang harus kita mulai, kita praktek itu di dalam rumah tangga kita. Suami, istri, mari sama-sama kita mempunyai kelapangan dada, hati yang legowo terhadap pasangan. Sehingga seperti pepatah yang mungkin Pak Ayong pernah katakan, bahkan sampai kapal tanker pun bisa lewat. Kalaupun kapal tanker itu membawa sampah nuklir sekalipun, sampah radiasi sekalipun,
itu cuma bisa lewat saja. Artinya nggak nyangkut di hati kita, tersimpan di hati kita. Karena apalagi kalau bicara tentang sampah dalam tanda kutip, tentang kesalahan orang, itu mudah sekali nyangkut di dalam hati kita kalau kita nggak mempunyai hati yang lapang, hati yang dibuka lebar-lebar sampai akhirnya semua sampah itu terlewat. Atau sederhananya, mari miliki hati yang jangan menyimpan sampah, tapi biarlah semua itu lewat-lewat begitu saja. Nah, saya secara pribadi juga berkali-kali ngomong kepada beberapa orang yang kami konselingin, kalian kalau lagi saling melempar sampah di antara pasangan dan nggak tahu mau buang kemana, silakan buang ke kami. Hati kami cukup luas untuk menampung semua sampah-sampah yang ada dalam hati kalian. Daripada sampah itu kalian simpan, terus diam-diaman, terus berantem satu dengan yang lain, nggak selesai-selesai. Nah, lebih baik kalian buang sampah itu. Hati kami ini seperti TPA. Mau sebanyak apapun sampah yang kalian buang, hati kami akan tetap bisa menampung. Nah, dan bersyukur ada banyak jemaat yang mempercayakan hidup mereka, bahkan membuang sampah mereka ketika mereka punya unek-unek, ketika mereka punya kemarahan satu dengan yang lain dengan pasangan. Mereka ceritain, ya milikilah hati yang lebar. Nah, apalagi untuk pasanganmu. Makanya firman Tuhan hal yang pertama pagi hari ini mengajarkan kita, yuk miliki hati yang terbuka lebar-lebar. Mulailah dari pasanganmu, mulailah dari keluargamu, bahkan semua orang seperti Paulus. Supaya apa? Supaya hati kita nggak seperti saringan got yang akhirnya semua sampahnya nyangkut di hati kita. Kalau di kamar mandi atau di wastafel ya oke lah dikasih saringan supaya air mengalir dan sampahnya tertampung. Tapi hati kita bukan saringan got, maaf Bapak Ibu. Sehingga semua hal yang kita terima, baik kan tentu dalam hidup ini apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami dari sekeliling kita itu nggak semuanya itu sebenarnya mendatangkan damai sejahtera bagi kita. Nggak semuanya itu sesuai dengan apa yang kita harap. Terkadang dalam hidup ini justru ada begitu banyak sampah yang harus masuk ke hati kita. Tapi itu tadi, hati kita jangan jadi seperti saringan sehingga nyangkut semua di hati kita. Tapi biar hati kita terbuka lebar-lebar, hingga sampah pun lewat. Seperti itu. Nah, itu hal yang pertama yang Paulus praktek dalam hidup dan yang saya berdoa berharap setiap kita juga bisa praktek. Sederhananya kita ini bisa menampung banyak kesalahan orang, tentu terus dikelola dengan baik, bukan ditampung, terus juga kita simpan, bukan Bapak Ibu. Tapi buka lebar-lebar ya sudah, sampah itu dikelola dengan bijak oleh kasih karunia Roh tentunya, dan kita bisa memilah-milah, anggap saja hidup kita seperti TPA atau bank sampah lebih tepatnya, sehingga semua itu bisa dikelola dengan baik. Karena memang firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Akan beda aura wajah, karena Amsal juga katakan, dari wajah inilah kita bisa menilai kedalaman hati. Nah, jadi kita harus belajar untuk mengelola hati kita, terbuka dengan lebar, bahkan sampai bisa menerima kesalahan orang. Nah, seperti itu. Nah, hal yang berikutnya, Paulus katakan, ayat 13, maka sekarang supaya timbal balik aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Nah, jadi ada prinsip hubungan yang berkali-kali juga saya selalu ajar pada saat kita fokus pada kewajiban kita sama-sama, maka pada saat yang sama ya kita terima hak kita. Jadi seperti Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, seperti aku membuka hatiku lebar-lebar, ya kamu jemaat Korintus juga harus membuka hatimu lebar-lebar. Nah, begitu juga dengan setiap kita, bagi suami, istri, orang tua, anak, sesama teman komsel, sesama jemaat,
sesama pekerja dalam satu perusahaan, mari kita sama-sama memiliki hati yang lebar, terbuka, supaya semuanya penuh dengan damai sejahtera. Nah, berikutnya baru Paulus menyinggung secara spesifik sebenarnya apa yang sedang terjadi di jemaat Korintus itu sendiri. Ayat 14 mulai katakan gini, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, tentu secara khusus juga Paulus mengingatkan jemaat Korintus karena mereka dalam konteks ini ada yang menafsirkan ini bicara tentang adanya kawin campur. Tentu juga bukan berarti di luar konteks pernikahan. Paulus mau mengingatkan memang seperti apa yang Paulus tulis kepada jemaat di Roma, kita ini memang berbeda dengan orang dunia. Sehingga Paulus tadi katakan, nggak ada persamaan antara Kristus dan Belial, nggak ada persamaan antara terang dan gelap, dan itu nggak boleh bersatu. Nah, tentu nggak boleh bersatu ini bukan berarti kalau kita di dalam konteks hidup di dalam dunia, bukan berarti terus kita nggak boleh bergaul dengan orang-orang yang nggak percaya Yesus, bukan seperti itu. Ini kan yang nggak boleh itu kan kalau kita bersatu, ada ikatan, ada persekutuan. Tapi kalau bergaul ya harus sama seperti Yesus, yang adalah pribadi yang mengasihi orang berdosa, tapi benci dosanya. Nah, karena kalau kita hanya eksklusif, orang Kristen, hanya kumpul dengan orang Kristen, kapan orang-orang di luar kekristenan akan melihat Kristus dan mereka menjadi pengikut Kristus? Nah, jadi yang dimaksud oleh firman Tuhan pagi hari ini tentunya, ya kalau sebatas kita berkomunikasi, bersosialisasi dengan siapapun, kita harus. Tetapi kalau sampai dalam sebuah ikatan, persekutuan, terus menjadi satu kesatuan, maka di ayat-ayat lainnya di surat Korintus, Paulus juga katakan, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Nah, harusnya kan kita yang terang menerangi yang gelap. Tapi dalam realita kan terkadang kalau kita nggak benar-benar tinggal di dalam Kristus dan kemudian kita bercampur baur, bersatu, ya lebih mudah orang terkontaminasi dengan hal-hal yang buruk. Nah, makanya itu yang Paulus jaga di dalam jemaat Korintus. Karena memang kan notabene-nya awalnya jemaat di Korintus adalah orang-orang yang nggak percaya kepada Tuhan. Tapi setelah mereka percaya kepada Tuhan, Paulus mau jelaskan bahwa mereka sekarang sudah jadi beda. Sama seperti kita. Paulus juga pernah katakan, ya dulu dia juga seperti itu. Tapi di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Nah, jadi pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita, ya karena memang kita harus jaga hati kita, memiliki hati yang lebar, kita bisa berkomunikasi, bersosialisasi dengan siapapun,
Tapi itu tadi, jangan sampai, kalau yang pertama tadi saya katakan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, sampah itu nyangkut di hati kita. Begitu juga dengan ketika kita bersosialisasi, berkomunikasi dengan semua orang dimanapun berada, ya jangan sampai karakter buruk mereka yang nyangkut di hati kita, dan akhirnya kita menjadi buruk juga. Makanya Paulus katakan, nggak ada persamaan antara Kristus dan Belial, tidak ada bagian bersama orang-orang percaya dengan orang tak percaya, tidak ada hubungan antara bait Allah dengan berhala. Karena kita ini bait Allah. Jelas Paulus ingatkan bahwa kita ini adalah bait Allah, di mana harus hidup kudus. Dan sekali lagi, saya mau ingatkan, bicara tentang hidup kudus, itu bukan bicara sempurna, tapi hagios, yaitu berbeda. Memang kita berbeda dengan orang dunia. Dan sekali lagi saya harus mengingatkan, bukan berarti kita tidak boleh bersosialisasi dengan mereka. Yang Paulus ingatkan, kita nggak boleh bersatu dengan mereka. Karena itu nanti bisa menghamiri hidup kekristenan kita sendiri. Walaupun ada beberapa orang, oh nggak apa-apa Pak, kami kan bergaul itu supaya memenangkan mereka. Bagus, tujuannya bagus, sikap hatinya bagus, pertanyaannya mampu, kuat, atau nanti kamu yang terseret dan hanyut. Nah, makanya balik-balik juga selalu dikatakan, seperti apa yang Yesus ajar kepada murid-murid, bahkan itu juga dipraktekkan oleh para rasul, mereka selalu pergi berdua-dua minimal, nggak sendiri-sendirian. Karena firman Tuhan yang sama mengingatkan, kalau kita merasa kuat, hati-hati, kita bisa jatuh. Kita bisa kuat, itu karena kasih karunia Tuhan. Kita bisa kuat itu karena kita tinggal di dalam firman. Kita bisa kuat karena ada komunitas. Nah, jadi pagi hari ini hal yang kedua yang Tuhan mau ingatkan, jangan bersatu dengan orang dunia. Artinya benar-benar bersekutu menjadi satu. Nah, sebagai hal yang terakhir, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-7, ayat yang pertama, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Nah, hal yang ketiga, Tuhan mau terus ingatkan kita untuk kita terus menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Nah, tentu hari-hari ini kita harus sadar betapa dunia di mana kita tinggal ini dunia yang semakin jahat, dunia yang semakin cemar. Iblis dengan gencar, dengan geramnya yang dahsyat, kata kitab Wahyu, dia sedang berusaha membawa sebanyak mungkin orang-orang untuk ikut kepada dia dengan berbagai macam tawaran, godaan yang menggiurkan. Tapi di sisi yang lain, firman Tuhan mengingatkan kita, biarlah yang benar semakin benar, yang kudus semakin kudus. Nah, itulah yang harus kita praktekkan hari-hari ini. Seperti apa yang Paulus katakan di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 1 ini. Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dan tidak ada cara lain, sekali lagi, tidak ada cara lain selain kita hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Makanya berkali-kali saya hanya akan mengingatkan, lakukanlah 4M dalam hidup ini. Karena itulah yang bisa menyucikan baik jasmani maupun rohani kita. Itu seperti apa yang kita lakukan dengan rutin setiap pagi. Kita sama-sama datang menyembah Tuhan, sama-sama belajar dan menerima firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Karena seperti pujian yang mungkin jarang didengar,
Tapi sebagian kita mungkin tahu yang berkata, firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati. Karena firman Tuhanlah yang bisa merubah paradigma kita, merubah hati kita, merubah karakter kita, semakin hari semakin seperti Kristus. Jadi mari dengan penuh antusias, penuh dengan semangat, kita terus bersama-sama hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam takut akan Tuhan. Semakin hari kita semakin serupa dengan Kristus, karena seperti kitab Amsal katakan, jalan hidup orang benar itu semakin terang hingga rembang tengah hari. Saya berdoa berharap dengan koram Deo yang sampai hari ini Bapak Ibu setia kita sama-sama lakukan, biarlah hidup kita semakin hari semakin dimurnikan, hidup kita semakin hari semakin disucikan, hidup kita semakin hari semakin disempurnakan, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan ada satu statement di Cambria katakan, perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. Tapi satu hal yang saya percaya, firman Tuhan yang setiap hari kita dengar, firman Tuhan yang setiap hari kita renungkan, firman Tuhan yang setiap hari kita lakukan, itu yang akan membawa perubahan dalam hidup kita. Perubahan ke arah kesempurnaan. Semakin hari, semakin serupa Kristus. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu pagi hari ini. Jadi ada 3 hal yang Paulus ingatkan. Yang pertama, milikilah hati yang terbuka lebar-lebar untuk siapapun. Dan mulailah dari pasangan kita. Dan tentu prinsipnya yang kedua tadi adalah, ya sama-sama. Jangan cuma satu pihak saja yang membuka hati lebar-lebar. Tapi pasangan juga harus buka hati yang lebar. Nah, yang berikutnya Paulus ingatkan untuk kita jangan bersekutu dengan orang-orang yang tidak percaya. Sekali lagi bukan berarti tidak boleh bersosialisasi. Kita punya prinsip mengasihi orang berdosa, tapi benci dosa. Dan yang ketiga, Paulus ingatkan kita, yuk terus setiap hari, semakin hari kita memurnikan jasmani dan rohani kita. Jadi jelas ayat itu bukan hanya urusan rohani, tapi jasmani juga. Oke, itu saja yang saya sampaikan Bapak Ibu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin menambahkan apa yang Tuhan ingatkan kepada Bapak Ibu melalui ayat-ayat firman Tuhan pagi hari ini. Apakah Pak Ramli, Pak Simon, Toko Aheng mau menambahkan sesuatu? Oke. Kalau tidak ada, oh ini Joni dan Hengki juga nggak ada ya pagi ini. Oke. Oke, Ko Simon mau ngomong, silakan. Jadi dari ayat ini yang saya dapat adalah dengan judul jangan ada lagi noda kekafiran, ya kan. Di sini banyak kita apa yang sudah disampaikan Harry dan yang saya ingin bagikan juga tentang masalah bagaimana ya kan hari-hari ini kita hidup dalam dunia yang semakin jahat. Kalau dunia yang jahat ini tentunya orang selalu mau menang sendiri. Ya kan, itu firman Tuhan kata akhir zaman itu orang masih hanya mencintai diri sendiri. Tetapi kita sebagai anak Tuhan tentunya kita ini perlu berkomunitas dan saling membuka diri untuk diberi masukan. Jadi jangan baper ya. Jadi hari-hari ini saya lihat juga ya bagi anggota saya, karyawan saya, kemarin saya ke Bengkulu, ya kan, semuanya baper, ya kan, dikit-dikit tersinggung, ya. Jadi saya bilang kalau Anda tersinggung, Anda tidak akan bisa berhasil. Kenapa? Anda sudah negative thinking. Nah, kita selalu diajar di Cambria itu bukan salah atau benar, tapi respon kita itu, ya.
Saya nggak menyangka bahwa kebetulan kepala cabang yang diterima itu seorang psikologi. Ya kan? Nah, saya lihat dia bukan memimpin dengan benar, tapi dia mengajar anak buahnya untuk melawan manajemen. Wah, saya dengarnya juga hebat bener nih seorang psikolog begini ya. Jadi saya bilang ya, tim saya tanya, gimana Pak? Kamu hari ini pesen tiket, besok jam 11 suruh dia pulang. Ya kan? Dia mengajar bagaimana sama anak-anak anggotanya sebanyak orang 40 itu. Dia bilang begini, kita harus kalau orang manajemen datang di sini selalu mencari kesalahan kita. Saya udah ajar mereka juga, kita tidak boleh ya kan mencari kesalahan orang untuk menjatuhkan orang, karena kita tidak boleh main politik. Saya maunya ini ya, saya katakan saya berusaha selalu minta hikmat Tuhan dan usaha ini datang dari Tuhan. Jadi harus ilmu apa? Ilmu dari kebenaran dan kasih. Nah, di sini saya melihat ya kan dia memang baru ya kan 3 bulan ya kan, tapi sudah semua anak buah diadu. Nah, jadi saya bilang ini kekeliruan. Jadi sekarang saya tidak mau ngomong salah, tapi saya bilang ini kekeliruan. Jadi anggota tim saya bilang, Pak ini bukan keliru, sudah salah. Ya silakan Anda bilang salah, tapi saya nggak mau bilang salah, tapi saya bilang kekeliruan. Karena manusia tidak mau dibilang salah, tapi di kekeliruan saya lebih gampang masuk. Hanya saya bilang malam ini kita harus ya semua meeting. Saya kumpulkan, ya saya bicara, ya kan. Wah, saya tanya-tanya sudah demikian parahnya. Jadi kalau kita mau hidup ini ya kan menjadi saksi Kristus, ya saya bilang sama mereka, saya selalu diajarkan pertama itu kasih dulu, ya kan. Lagi hari-hari kita Karamdeo ya, Karamdeo ini kita selalu harus menunjukkan kasih Kristus kepada setiap orang. Jadi jangan kita ngomong salah, tapi saya bilang keliru, akhirnya apa? Satu persatu mengerti. Saya bilang tidak boleh sesama kita itu saling menjatuhkan, saling curiga, enggak boleh, ya kan? Nah, jadi disinilah saya mau harus apa? Kita harus terbuka untuk menerima. Jadi saya ajar mereka setiap hari sekarang untuk 3 bulan pertama ini kalian harus datang lebih awal. Kalian selalu meeting agak lama 15 menit ya kan, supaya apa? Tanya temanmu ya kan, hari ini aku bisa nolong kamu apa, kamu bisa nolong aku apa, supaya apa? Terjadilah ya kesehatian. Nah, jadi kita juga semua suami istri juga harus punya kesehatian ya kan. Maka saya sering ngomong sama istri gimana, maka pagi ayo pi ngomong ya kan. Ya, saya bersyukurlah punya istri yang suka dorong-dorong, tapi dorongnya kebenaran. Ya kan? Jadi saya harapan kepada kita semua, apalagi dalam keluarga kita, ya kan, suami istri, jangan pakai namanya ilmu saling untuk menjatuhkan. Tapi pakailah ilmu saling mengasihi. Supaya apa? Kearifan kita tuh terbangun. Saya begitu enjoy hari ini ya, hidup ini saya rasa nikmat sekali ya. Karena apa? Dengan istri selalu ada candanya ya kan, selalu bersama ya kan, dan tidak ada yang saling menghakimi. Jadi kami sudah sepakat saling membangun ya kan, supaya apa? Biarlah Kristus dipermuliakan. Demikian yang saya dapat pagi ini dari ayat jangan sampai ke apa? Ada tanda kekafiran. Nah, kekafiran ya. Jadi kalau orang yang bicara di apa jam-jam sekian tertentu dengan corong itu ngomong orang kafir-kafir itu kita nggak boleh ya. Kita ngomong pun nggak boleh, ngelakukan pun nggak boleh ya kan, kita harus dengan kasih. Semakin hari saya melihat semakin penuh dengan sukacita hidup ini. Meskipun dunia hari ini cukup menegangkan ya. Demikian dari saya, Tuhan memberkati.
Oke, terima kasih Ko Simon. Jadi mari bukan cuma Ko Simon dan Ciape yang menikmati hari-hari hidupnya berumah tangga, karena sama-sama membuka hati lebar-lebar terhadap satu dengan yang lain. Bukan kesalahan tapi kekeliruan, nah, bahasa Pak Simon. Itu pun kita bisa terima, kita bisa pahami, dikelola dengan baik, sehingga tidak ada noda yang bisa mencemari hubungan kasih di antara kita. Oke, kita akan berdoa pagi hari ini. Saya akan langsung pimpin. Dan kita sama-sama berdoa. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu mengingatkan kami. Biarlah kami juga membuka hati kami lebar-lebar untuk kami dapat mengalami kasih karunia-Mu, bahkan ketika kami mengadakan hubungan, sosialisasi, dimulai dari pasangan rumah tangga kami boleh terus memiliki hati yang legowo, memiliki lapang dada. Bahkan ketika pasangan kami melakukan kekeliruan, kami boleh menerima dengan kasih Kristus dan kami mengelola dengan bijak, kami memiliki respon yang benar sehingga kami terus menikmati damai sejahtera, bahkan dengan siapapun juga Tuhan. Tuhan terima kasih, biarlah kami boleh terus menyerang kemuliaan-Mu yang memancarkan terang dan kasih Kristus secara nyata dalam dunia ini. Bapak terima kasih, pagi hari ini kami terus berdoa untuk Pak Siregar, Tuhan terus pulihkan kekuatan kesehatan yang sempurna, bilur Yesus menyembuhkan. Jadilah kuat, jadilah sehat, bila damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, menguasai hati dan pikirannya dengan berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus. Begitu juga dengan mantu Bapak Ibu Siregar, kerinduannya untuk dapat dipindahkan tugasnya dari Papua kembali ke Pontianak untuk berkumpul dengan keluarga. Biarlah Tuhan yang campur tangan, turut bekerja mendatangkan kebaikan dan buka jalan, sehingga apa yang kami rindukan itu Tuhan nyatakan. Tuhan terima kasih, berkati bangsa dan negara kami, berkati kota di mana kami tinggal, bahkan berkati Israel umat pilihan-Mu, Yerusalem, kota kudus-Mu. Biarlah kami boleh menikmati damai sejahtera-Mu atas negeri kami, karena kami juga mengusahakan kesejahteraannya. Kami menjadi warga negara yang baik, kami menjadi warga negara yang taat pada pemerintah kami, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan terima kasih, sepanjang hari ini kami serahkan roh jiwa tubuh kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tutup bungkus kami dan kuasa darah Yesus. Malaikat-Mu memagar tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Di dalam seluruh aktivitas kami, di dalam pekerjaan pelayanan kami, Tuhan sertai dan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus Tuhan. Mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ampunilah kami akan kesalahan hari ini, dan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Oh, Ibu Kusmiati ulang tahun ya hari ini ya? Oke, selamat ulang tahun Ibu Kusmiati. Oke, kita doa yuk sekali lagi untuk Ibu Kusmiati. Bapak, kami berdoa bersama-sama bersepakat untuk Ibu Kusmiati. Dan hari ini Kau tambahkan lagi usia 1 tahun. Tuhan kami berdoa, biarlah kasih karunia-Mu berlimpah-limpah, bertambah-tambah atas hidupnya. Dia menjadi penolong yang sepadan bagi istri suaminya, menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya, bahkan dimanapun dia berada, Tuhan berkati supaya hidupnya jadi berkat dan Engkau dipermuliakan. Bahkan berkati dengan umur panjang, berkati dengan kekuatan kesehatan, dan limpahi dengan damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah datang daripada Tuhan. Sehingga kasih karunia-Mu berlimpah. Berkat Abraham, berkat Israel, berkat Ishak berlimpah-limpah atas hidupnya.
Tuhan kami berdoa menyerahkan Ibu Kusmiati ke dalam tangan kasih kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.